tentang Islam. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholati wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya tentang masalah Islam, Nabi Muhammad SAW menjawab 5, yaitu syahadat, kemudian salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. 5 perkara yang itu semuanya masuk amalan-amalan yang zahir. Amalan-amalan yang zahir. Apakah Islam itu hanya sebatas 5 hal ini? Apakah Islam itu hanya amalan-amalan yang zahir? Mari kita bahas satu persatu. Kita awali dulu, namanya Islam itu apa? Saya pakai yang merah-merah itu sesuatu yang penting-penting ya. Secara bahasa, yang namanya Islam itu al-inqiyadu wal khudu. Yang namanya Islam itu adalah al-inqiyadu wal khudu. Al-inqiyad itu adalah semacam tunduk, al-khudu sama patuh, tunduk, taat, itu namanya al-inqiyadu wal khudu. Itu secara bahasa. Secara bahasa saja, namanya orang ketika mengaku dirinya Islam, maka di dalam dirinya harus ada ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada zat yang sudah mempunyai agama ini, yakni Islam. Lah ketundukan, kepatuhan itu ditunjukkan dengan melakukan amalan-amalan, diantaranya yang disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada orang mengatakan begini, saya Islam, tapi kemudian dia tidak sholat, itu masuk makna Islam atau tidak? Karena konteksnya yang namanya Islam itu adalah al-inqiyadu wal khudu. Maka secara istilah huwa al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bita'ati wal bara'ati minasyirki wa ahli. Itu loh, secara istilah itu begitu Bapak. Dari 3 huruf sebenarnya kan, sulasi mujarotnya itu. Sulasi mujarotnya itu ada sin, lam, dan mim. Nanti akan pemanaan menjadi al-istislam. Istislam itu adalah sebuah bentuk kepasrahan, ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhidi, dengan ketauhidan. Karena memang pokok dasar daripada Islam itu ya diawali dengan antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam tidak mentolerir yang namanya syirik. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat itu jelas, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Secara istilah yang namanya Islam itu ya istislam, penyerahan. Maka ada kalimat bala aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, itu di dalam juz yang pertama. Di surat Luqman juga diawali lagi juga ada seperti itu. Bala aslama wa huwa bala aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Istislam. Ketika jenengan sudah bersyahadat, saya Islam, ya mau tidak mau harus patuh. Ketika kita mengatakan saya Muslim, mau tidak mau ya harus ikuti apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti itu rukun iman, ikuti yang namanya rukun Islam. Itu Islam yang sesungguhnya.
Maka nanti akan kita lihat kenapa Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang masalah Islam yang disebutkan itu amalan dohir. Walaupun nanti akan kita bahas bahwa Islam itu tidak hanya sekedar amalan dohir. Kenapa? Yaitu merujuk kepada al-istislam lillahi bitauhidnya itu loh Pak. Berarti kalau sudah mengaku Islam harus ada upaya ketundukan, kepatuhan dengan melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan. Kalau ada orang ngomong, wis gak usah sholat, yang penting hatinya api, oh itu sudah ada karu-karuan, sudah ada betul itu, sudah ada benar. Dia sudah ada usah sholat, tidak usah syariat, dia sudah hakikat, sudah ada betul lagi gitu. Orang yang paling hakikat itu adalah Rasulullah SAW. Kita amati patokan keislaman yang paling baik itu siapa? Rasulullah. Kita amati Rasulullah sholat kan? Rasulullah juga puasa, Rasulullah juga menikah, Rasulullah juga haji umrah. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Padahal dia Rasulullah SAW pernah ngomong di hadapan para sahabat, ana atqakum, saya ini lebih bertakwa daripada kalian. Nah, wal inqiyadu lahu bi ta'ati, dan betul-betul penyerahan ketaatan kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan, wal baro'ah. Wal baro'ah itu bebas, membebaskan diri minasyirki wa ahli, dari kegiatan syirik, amalan syirik dan para pengamal-pengamal syirik. Sekali lagi, pokok dasar daripada Islam itu adalah tunduk, patuh, ya, mengikuti aturan-aturan yang sudah diadakan dan penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini waqad fassarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi a'malil jawarihi adh-dhahirati minal qawli wal amal. Maka Rasulullah sungguh-sungguh menafsirkan Islam itu dengan apa? Bi a'mali al-jawarihi adh-dhahirati, dengan amal-amalan tubuh ini loh. Al-jawari tubuh ini, adh-dhahirati yang tampak. Kenapa Rasulullah menafsirkan itu yang tadi sudah saya katakan itu? Begini, inti daripada tauhid itu manut. Sepakat atau tidak? Inti daripada tauhid itu manut. Apa manut itu, Pak? Kalau orang Jawa bilang lek dikongkon macul ya maculo, lek dikongkon ngarit ya ngarito. Ada bahasa begini dalam konteksnya. Ada namanya al-khaliq, ada namanya makhluk. Kullu ma siwallahi wa huwa makhluqun. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah makhluk. Dan setiap makhluk dia adalah hamba, abdun. Maka posisinya sebagai hamba itu mau tidak mau, apapun pangkatnya dia, setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, sehebat apapun titelnya, dia tetap kapasitasnya sebagai makhluk dan sebagai seorang hamba. Dan yang namanya hamba, mau tidak mau dia harus tunduk kepada Tuhan yang menciptakan dia, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau jenengan amati di dalam salah satu ayat ada bunyi begini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah, tunduklah Tuhan kalian. Di situ Allah mengenalkan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yaitu zat yang menciptakan kalian dan orang-orang yang menciptakan sebelum orang kalian. Allah mengenalkan tentang, boleh kalau saya mengatakan rububiyah boleh enggak? Karena dalam kajian-kajian tertentu itu kita menyebut uluhiyah sama rububiyah, asma wa sifat itu seringkali didebat. Itu kayak trinitas, akhirnya begitu. Saya ingin memudahkan kalimat uluhiyah, rububiyah. Kalau yang namanya rububiyah itu kita meyakini betul Allah itu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah itu satu-satunya zat yang menciptakan. Allah itu satu-satunya zat yang menguasai dan memiliki.
raja di raja alam semesta, maka nanti ada Malik pakai alif, ada ma pendek, lamnya yang panjang. Ada Malikun, ada Malikun, ada pendek semua. Malikun ada 3 konteksnya. Dan Allah itu adalah Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Ketika kita mengatakan rububiyah, Allah itu berarti yang menciptakan, Allah yang menguasai sebagai raja di raja alam semesta, dan Allah yang ngatur. Kan begitu? Ketika kita posisinya adalah sebagai makhluk dan hamba, mau tidak mau harus diatur. Mau tidak mau harus mau diatur-atur oleh syariat. Itulah makhluk, itulah hamba, dan itulah Islam. Kalau umpamanya kita ini tidak mau diatur-atur oleh Allah, ya piye kalau kita tidak mau diatur oleh Allah? Ada enggak yang tidak mau diatur oleh Allah? Mau tidak mau kita harus mau diatur oleh Allah. Lah itulah Islam, karena kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Itulah posisinya. Maka setelah itu ada namanya uluhiyahnya itu. Setelah kita yakin Allah itu satu-satunya zat yang menciptakan, yang merajai, yang menguasai alam semesta, Allah yang maha mengatur, maka kita disuruh untuk beribadah, diatur untuk taat kepada Allah, berislam hanya karena Allah, maka hanya menyembah kepada Allah, meyakini Allah lah tempat menyembah, Allah tempat meminta, Allah tempat berdoa. Karena apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Loh, itu loh rahasianya kenapa Nabi Muhammad SAW ketika ditanya Islam kok menjawabnya 5 perkara itu. Karena kalau dijawab panjang ya seperti itu penafsirannya, Pak. Jadi intinya apa? Islam itu manut. Islam itu manut, itu saja. Nanti kalau ditanya sama di rumah tadi ngaji apa? Manut gitu. Sebagai seorang hamba ya harus manut. Sebagai seorang hamba, baik secara akidah kudu manut, baik secara ibadah ya harus manut, baik secara akhlak harus manut. Kenapa? Islam kemarin sudah saya katakan, ada akidah, ada ibadah, ada muamalah duniawiyah, dan ada akhlak. Ada 4 ini. 4-empatnya ini harus manut sesuai dengan aturan-aturan syar'i yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya nanti ada istilah al-hakim, kemudian al-mahkum fi, dan ada al-mahkum alai. Bagi yang pernah belajar usul fikih pasti paham itu. Apa itu al-hakim, apa itu al-mahkum fi, apa itu al-mahkum alai. Al-hakim itu adalah zat yang memang pemutus, pemberi kebijaksanaan, yang mengatur segala hal. Mahkum alaih itu adalah mukallaf, orang yang diberikan beban taklif. Sementara al-mahkum fi itu adalah aturan-aturan syariat ini mahkum fi. Salat, puasa, zakat itu namanya mahkum fi. Kita diperintahkan oleh Allah salat, namanya mahkum alaih. Yang memerintahkan salat itu namanya al-hakim. Clear ya, Pak? Bahasanya tidak susah ya, Pak ya. Lek susah ya wis sempurna ya. Gimana caranya untuk menerangkan itu ya? Pakai bahasa. Makanya kemarin saya sempat tanya sama Pak Parno. Pak Parno perlu pakai bahasa Indonesia atau tidak? Ya. Tidak apa-apa, wis pakai yang gundul-gundul saja. Tidak apa-apa wis gitu ya. Baik. Suka yang gundul atau yang gondrong, Pak? Baik. Gitu ya, Pak. Itu rahasianya, konteksnya. Jadi Islam itu adalah khudu wal inqiyad, tunduk, patuh, taat, manut, sehingga dengan manut itu dibuktikan dengan melaksanakan aturan-aturan, amalan-amalan dohir yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Saya lanjutkan, watan qasimu al-a'malu ila amalin badaniyin. Namanya amal perbuatan, amal ibadah itu terbagi kepada amal yang bersifat badaniyin, yang bersifat badaniyah. Contohnya apa, Pak? Sholat, puasa, itu namanya ibadah yang bersifat badani. Kemudian ada amalin maliyin, ada amalan ibadah yang bersifat
maliyah yang ada hubungannya dengan harta, kazakati seperti zakat. Dan ada wa amalin murakkabun minhuma kal haji, dan ada amalan dia itu gabungan dari amal badani sekaligus amalan harta. Seperti apa? Haji. Ini namanya amal. Tunduk patuh kepada Allah yang lakoni itu. Saya sampai hari ini sepakat dengan Syekh Mustafa Al-Bugha di dalam Syarah Arba'in An-Nawawi, salah satu kitab yang saya ambil untuk di sini. Beliau mengatakan kalau ada orang yang ingkar salah satunya saja dari hukum Islam, dari rukun Islam ini, dia ingkar salah satu saja dari rukun Islam yang ada, dia hukumnya kafir. Bisa kenceng habis? Iya, kenceng ya Pak ya? Atau kekencengan? Enggak kan? Biasa model kafir itu. Saya menyebutkan kafir, Al-Quran menyebut kafir itu biasa. Dan di dalam Al-Quran penyebutan kafir itu banyak. Jangan dipahami menyebut kafir itu sebagai radikal. Kafir itu masih halus bahasanya daripada non-muslim. Lebih halus kafir sebenarnya. Tapi bahasanya kelihatannya kasarnya kafir. Orang yang ingkar satu saja daripada rukun Islam, maka secara hukum dia itu kafir. Apalagi kalau dia itu ingkar keseluruhan daripada rukun Islam. Abu Bakar As-Siddiq termasuk yang meyakini itu. Masih ingat pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah, ada orang-orang yang ingkar untuk membayar zakat. Sama Abu Bakar diapakan Pak? Diperangi betul. Karena Abu Bakar meyakini orang yang ingkar terhadap salah satu daripada rukun Islam, dia hukumnya kafir. Pak, kalau dia nggak sholat bagaimana? Kalau ada orang yang tidak sholat, ditanya dia konteksnya, dia tidak mau sholat itu males atau ingkar. Umpamanya begini, Islam itu kakean aturan, dikongkon sholat bareng, kongkon poso bareng. Orang yang mengatakan semacam ini hukumnya gimana? Langsung ngomong kafir ibu ya, kewenceng ibu. Ada orang ngomong sampean. Ada suatu saat jamaah wadul sama saya, punya saudara, tidak mau sholat. Diajak sholat itu malah muring-muring. Sampai kemudian dia mengatakan, aku gak duit Tuhan. Sampai mengatakan begitu. Gimana hukumnya orang semacam ini? Loh, luar biasa ibu-ibu langsung. Bagaimana kalau konteksnya dia itu tidak mau sholat tapi males? Waduh, kafe-kafe di kafir susah ya. Engkau nanti pengajian di Grepik dijadikan kajian takfiri, aliran khawarij sebenarnya. Ya, baik. Maka Syekh Mustafa Al-Bugha itu membagi dua. Orang yang ingkar, tidak mau sholat, memang betul-betul tidak meyakini, tidak mengakui kewajiban sholat. Dan ada orang yang tidak sholat, tapi masih meyakini sholat itu wajib, tapi dia males. Ini Syekh Mustafa Al-Bugha membedakan. Jadi nanti lihat di Syarah Arba'in An-Nawawi, kitabnya namanya Al-Wafir. Kalau orang itu tidak mau sholat karena posisinya ingkar, tidak mengakui bahwa sholat itu wajib, kafir. Kalau dia itu tidak mau sholat tapi dia mengakui sholat itu adalah, tetap mengakui dia bahwa sholat itu adalah fardu ain wajib, tapi dia tidak melakukan karena males, kalau pemerintahan adalah pemerintahan Islam, orang ini wajib untuk ditakzir, harus betul-betul disuruh taubat. Kalau saya begini deh, ada orang 10 tahun gak sholat, ditakoni katanya males. 10 tahun kok males? Kira-kira ada 10 tahun orang gak sholat katanya males? Itu 10 tahun gak sholat itu males atau ingkar sebenarnya? Lah itu, dia mau mengatakan ingkar dan berani, tapi dia mengatakan males. Bagaimana dengan ajaran Islam, dalam tanda kutip Islam yang kejawen?
dia tidak mengakui salat itu wajib, puasa itu wajib, haji itu wajib. Kayak aliran Sabto Darmo, kayak aliran Darmo Gandul, kayak aliran Islam sejati. Mereka tidak mau melakukan dohir-dohir semacam ini. Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan itu sudah keluar dari Islam. Itu namanya aliran kepercayaan, bukan Islam lagi. Itu aliran kepercayaan, Pak, bukan Islam. Rasulullah sudah mengatakan Islam itu 5 itu loh diantaranya. Berarti secara mafhum mukhalafah, kalau umpamanya tidak dilakukan, ya keluar dari Islam itu sendiri. Saya sepakat dengan almarhum Pak Kiai Muhid, yang beliau secara tegas kalau ada orang yang bertahun-tahun tidak sholat, iku lek mati gak usah disolati. Saya sepakat dengan beliau. Gak tahu kalau di masyarakat kita masih disolati karena ibu pakai bu. Kalau saya masih sepakat dengan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Clear ya? Baik. Muncul pertanyaan sekarang kan? Kenapa Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang Islam hanya menyebut 5? Kenapa Rasulullah tidak menyebut buahnya? Padahal Islam itu kan buahnya kan, amalan dohirnya. Tapi kenapa yang disebut cuma 5? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fal islamu yashmilu jami'al wajibati al-zahirati. Maka Islam itu menyangkut semua kewajiban-kewajiban zahir yang tampak. Tapi wa innama iqtasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dzikril umuri al-khamsati. Tapi Rasulullah Muhammad SAW itu membatasi menyebut 5 perkara. Kenapa? Li'annaha al-usulu. Li'annaha al-usulu. Karena yang 5 tadi Pak, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu adalah al-usulu. Apa usul? Pokok sebagai sebuah dasar. Makanya nanti akan ada hadis bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang namanya syahadat itu pondasinya. Namanya sholat itu tiangnya. Yang namanya puasa itu dindingnya. Rasulullah menyebut puasa itu junnatun, wasaumu junnatun. Junnatun itu tameng, dinding. Rasulullah mengatakan as-sholatu imad. Din. Islam itu adalah tiang agama, berarti tiangnya. Kemudian yang namanya zakat itu atap. Kemudian yang namanya haji itu perabotannya. Kalau kita menggampangkan pemahaman begitu Pak, jenengan bangun rumah, ya bangun sebuah rumah, maka di situ ada pondasinya. Pondasinya itu adalah syahadat. Kemudian jenengan membangun tiang. Tiang itu adalah sholat. Makanya sampai Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melakukan sholat berarti dia itu menegakkan agama. Orang yang menegakkan sholat dia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Jenengan bangun rumah tanpa tiang bisa tidak? Apa jenenge itu yang ngadeg-ngadeg itu? Ya tiang ya. Kagak bisa kita membuat rumah tanpa itu. Sama Nabi juga mengatakan orang yang meninggalkan sholat berarti dia tidak menancapkan tiang sehingga dia merobohkan bangunan Islam itu sendiri. Puasa itu adalah dindingnya. Jenengan mau punya rumah tidak pakai dinding? Ya, itu junnatun kata Nabi. Kemudian yang namanya zakat itu adalah atapnya. Mau jenengan buat rumah tanpa atap? Nggak bisa. Maka kemudian haji itu adalah perabotannya. Kenapa? Ada kalimat manis tato'a ilaihi sabila. Meskipun jenengan tidak ada kursi, tidak ada meja masih bisa. Jenengan punya rumah sudah lengkap.
Itu. Nah, itulah makanya Islam itu 5 hal itu. Maka Nabi menyebut 5 itu. Dan Nabi Muhammad SAW menyebut 5 hal ini sebagai pokok. Li'annaha al-usulu allati yubna 'alaiha. Ya, karena konteksnya Islam itu dibangun oleh 5 hal ini, Pak. Kalau tidak ada 5 ini, Islam tidak iso. Ada orang Islam tidak sholat, tidak iso. Ada orang sholat, ada orang itu Islam tapi tidak mau puasa, tidak iso, Pak. Kalau haji itu karena memang konteksnya ada amal finansial tadi itu. Kalau memang dia tidak mampu secara fisik dan harta, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau namanya sholat, kudu tetap sholat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Berbaring boleh miring, boleh terlentang. Tangannya masih bisa bergerak. Ketika kita sakit, sholatnya sambil duduk, itu tangannya tidak bisa bergerak, matanya bisa bergerak, kepalanya bisa bergerak. Sholatnya pakai isyarat, pakai mata atau pakai kepala. Kepalanya pun juga gak bisa bergerak, matanya pun juga tidak bisa bergerak. Tetap dituntut sholat, hatinya masih hidup. Sholatnya di dalam hati. Lah kalau baru sholat itu hati wis mati, wis bener-bener koma, mati ya udah disolati. Ya itulah sampai segitunya. Manis tata'a ilaihi sabila kalau untuk masalah haji. Clear ya, Pak? Kenapa Nabi menyebut 5 dan kenapa Nabi menyebut Islam itu seperti amalan-amalan dohir, seolah-olah Islam itu cuman amalan dohir. Clear? Ada dialog dulu atau dilanjutkan? Lanjut, baik. Kemudian setelah Jibril bertanya tentang masalah Islam, Jibril bertanya tentang masalah iman. Jibril ngomong, fa'akhbirni 'anil iman. Beritahu aku tentang iman. Beri aku pelajaran tentang iman. Nabi pas ketika menjawab pertanyaan iman, Nabi menyebut 6. Semuanya amalan-amalan batin. Coba jenengan amati ya. Tak kasih kursor di sini. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. 6. Diawali dengan kamu beriman. Berarti ketika kamu beriman, itu adalah amalan hati, tasdik. Ini secara yang warna merah, amal imanu fahadduhu lughatan at-tasdiqu. Makanya Ibnu Mas'ud gitu kan, ketika ada seseorang itu meyakini, orang yakin itu adalah iman itu sendiri ya. Ibnu Mas'ud ngomong begini, al-yaqinu huwa al-imanu kullu. Keyakinan itu adalah iman secara keseluruhan. Jenengan juga lihat kembangkan di Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Di dalam Al-Hujurat ayat 15 ini, orang mukmin itu disebut sebagai orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tsumma lam yartabu, dia tidak ragu-ragu. Yang tidak ragu-ragu itu namanya tasdiq, membenarkan, meyakini. Itu iman, Pak. Kalau ada orang mengaku iman tapi kok tidak yakin, itu bukan iman. Ada orang tidak yakin dengan azab kubur,
itu berarti bukan beriman. Kayak komunis itu. Ada orang tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, itu namanya bukan iman. Karena dasar batasan pokok daripada iman diawali dengan membenarkan dan meyakini. Clear Pak? Kalau Islam tadi itu apa Pak? Manut. Kalau iman membenarkan dan meyakini. Itu dua hal. Kamu Islam, ya lakoni. Kamu iman, meyakini, membenarkan. Meyakini, membenarkan 6 hal tadi itu. Mulai dari Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, takdir, itu harus. Majelis Ulama Indonesia dan semua para ulama sepakat. Lagi-lagi kitab yang saya rekom adalah Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi punya Syekh Mustafa Al-Bugha, menyebutkan orang itu kalau ingkar salah satu daripada rukun iman, hukumnya kafir. Ingkar salah satu daripada rukun iman, hukumnya kafir. Kalau tadi ingkar dengan salah satu rukun Islam, hukumnya kafir. Ada orang tidak percaya dengan takdir, kafir. Oh, ini jangan disebut radikal juga ya. Saya memang orang radikal, ramah, terdidik dan berakal. Itu radikal. Orang Islam memang harus radikal. Ya harus ramah. Ojo metutut sesama muslim. Masa senyum sahabat sesama muslim kok wangil men gitu. Di mana rule Islam sudah bolak-balik saya bahas itu. Kemarin tentang adab kita sesama tetangga itu saya bahas berulang-ulang. Sama sesama muslim kok senyumnya kok wangil men. Ada apa? Ada apanya sih mulutnya itu? Metutut jangan begitu ya. Kok melayu rono Pak gimana Pak? Iya. Jadi kalau Islam itu manut. Kalau yang namanya apa? Iman itu pembenaran dan keyakinan. Ya, kalau ada orang yang tidak percaya dengan takdir, dia kafir. Kalau ada orang tidak percaya dengan adanya yang gaib, kafir. Nggak percaya adanya jin umpamanya. Loh, jin itu ada kok. Itu orang-orang komunis itu luar biasa ya. Hati-hati, sekarang banyak orang-orang komunis di sini. Nah, kalau di sini tidak ada ya Pak ya. Di Indonesia banyak ya. Banyak. Wa istilahan, iman secara istilah itu ada 3 rukun nanti Pak. Qaulun bil lisani wa i'tiqadu bil jinani wa amalun bil arkan. Itu iman yang benar. Biasanya ada yang mengatakan tasdiqun bil qalbi. Ya, ada qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. 3, iman itu 3 sebenarnya. Meyakini di dalam hati atau pembenaran di dalam hati, diucapkan dengan lidah dan diamalkan di dalam perbuatan. Itu iman yang sejati begitu. Lu apa bedanya dengan Islam? Saya singkat ya Ibu, Bapak supaya tidak berlarut-larut. Yang atas itu jangan lihat. Idza dzukira al-islamu awil imanu wahdahu fi nususis syar'i sara ma'nahu yashmilu al-a'mala adh-dhahirata wal batinah. Kalau Islam atau iman itu disebut sendiri-sendiri di dalam nas-nas syara', maka maknanya itu menyangkut dhahir sama batin. Kalau di dalam satu matan hadis disebut Islam, berarti yang dimaksud adalah dhahir sama batin. Kalau umpamanya yang disebut itu iman tok tanpa menyebut Islam, maka berarti yang dimaksud adalah dhahir sama batin. Tapi kalau disebutkan bersama-sama, wa idza dzukira al-islamu maqrunan bil imani fin nususi sara likulli wahidin minhuma makna khasin bi. Jadi kalau umpamanya iman dan Islam disebut bareng-bareng ya dalam satu matan hadis atau dalam ayat Al-Qur'an, maka masing-masing punya makna khusus.
Ibu, Bapak, coba jenengan amati hadis ini. Iman sama Islam disebut bareng-bareng atau tidak? Disebut bareng-bareng kan? Karena disebut bareng-bareng dalam satu hadis, maka berarti Islam itu merujuk zahir, kemudian iman itu merujuk batin, gitu loh maksudnya Ibu, Bapak. Tapi kalau Islam itu disebut sendirian atau iman itu disebut sendirian, maka masing-masing itu menyangkut zahir sama batin. Karena iman ataupun Islam itu tidak pernah lepas daripada yang namanya zahir maupun batin. Maka disinilah wa madhabu ahli sunnah wal jamaah fil imani annahu qaulun wa amalun. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa yang namanya iman itu ya ucapan, ya perbuatan. Kalau saya mengatakan begini, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu adalah orang muslim yang mampu menjaga lidahnya, kejelekan lidahnya, dan mampu menjaga kejelekan lisannya dari muslim yang lain. Berarti muslim yang di sini itu apa maksudnya? Zahir ya batin. Yang dimaksud muslim itu ya berarti kalau orang muslim, kalau orang iman itu ya mampu jaga lidah, juga mampu jaga perbuatan. Itu cukup ya Pak? Sudah di bel. Memang kalau ngajinya maghrib itu pendek. Kalau ngaji subuh panjang sampai jam 09.00 tak turuti gitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Berarti kita masih berbicara tentang masalah iman. Tapi sudah clear, kalau bicara iman sendiri berarti dua-duanya zahir batin. Kalau bicara Islam sendiri zahir batin. Kalau di masing-masing bareng berarti Islam itu zahir, iman itu batin. Kalau Islam itu manut, kalau yang namanya iman itu adalah pembenaran dan keyakinan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.